Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan melaksanakan wawancara lapangan ke sebuah lembaga pendidikan yang dimana saya sebagai ketua tim Adam dan Utama Bahri Sikumbang. Saya Ahnaf Farid. Saya Hidayat Marzuki. Saya Dewi Sartika. Bagaimana keseruannya? Mari sama kita nantikan. Kami dari kelompok 5 Kuliah Kewirausahaan akan melakukan wawancara kepada Bu Nurleli, aku pimpinan Rumah Tahfiz Al-Khair. Baik ya, terima kasih anak-anak kami sekalian, sahabat Bapak yang sudah hadir di Rumah Tahfiz Al-Khair Kota Binde ini. Perkenalkan, nama saya Nurleli Sikumbang, SAD. Pengusaha di Jalan Candi. Oh ya, Rumah Tahfiz ini berdiri pada tanggal 1 Desember 2021. Jadi akhir tahun 2021. Sudah berjalan sekitar 5 tahun. Untuk latar belakangnya apa? Kenapa bisa kepikiran untuk buat masih Rumah Tahfiz ini? Ya, latar belakangnya melihat kondisi kita sekarang ini, umat Islam sepertinya banyak yang sudah lupa atau malas belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi itu menjadi motivasi kita supaya bagaimana khususnya Kelurahan Pahlawan ini, supaya anak-anaknya semuanya bisa membaca Al-Quran minimal dan sampai ke jenjang kalau bisa mereka menjadi hafizah Al-Quran, hafizah Al-Quran. Dan alhamdulillah sudah ada yang kita sudah sampai tahun itu dan sudah juz 30 ada beberapa orang. Itu adalah supaya melihat kondisi masyarakat yang semakin jauh dari agama gitu kan. Itulah supaya lebih banyaklah masyarakat sekitar sini yang hafal Al-Quran, minimal bisa membaca dengan baik dan benar. Kira-kira para murid yang ada di sini tuh apakah dia memang dari SD-nya atau SMP atau mungkin bahkan ada yang dewasa? Iya, ada yang dari umur masuk pertama sekali 4 tahun, 5 tahun, ada juga yang udah SD, SMP, bahkan ada yang bersekolah di IT juga dia belajar di sini. Kita ulang balik dari umroh. Karena kan kalau membaca Al-Quran itu kan memang harus fasih dia kan, fasih. Jadi harus kita ulang balik. Supaya nanti ketika dia sudah dewasa, bacaannya itu benar, tajwidnya juga benar. Kemudian sering perjalanan Rumah Tahfiz ini kira-kira sampai hari ini apa yang menjadi kendala bagi murid atau bagi tenaga pengajar studi? Kalau tenaga pengajaran nggak ada kendala karena kita sudah panggil beberapa yang hafiz Al-Quran. Cuma lagi namanya masyarakat yang namanya belajar agama itu memang berat belajar agama. Dimana kadang ada anaknya yang tidak berminat, ya orang tuanya juga nggak kurang mendukung. Tapi alhamdulillah di sini banyak muridnya. Kira-kira ada nggak cara ibu untuk mengatasi kendala tersebut? Mungkin ibu ada motivasi atau konsultasi dengan kedua orang tuanya atau sebagainya itu? Iya, anaknya memang yang harus ditekankan bahwasanya belajar itu memang perlu, apalagi belajar Al-Quran. Saya bilang mungkin ada sebuah hadis mengatakan orang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu kita tanamkan terus. Kayak hukum, ya kan, sebaik kamu adalah man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Misalkan hadis itu, ya kan. Kalau kamu belajar Al-Quran, kamu orang terbaik. Itulah motivasi kita.
kalau sering kita jejeli dia dengan kata-kata yang baik, insya Allah dia akan mendengar dan akan mengingatnya. Tapi aku yang terbaik di antara teman-temanku, kan begitu. Itu yang sering dilakukan. Dan juga kepada orang tuanya kita selalu bilang, kalau bisa Bu, kita saling mendukung, begitu cara kita supaya, karena memang untuk belajar Al-Quran itu kayak orang itu kayak enggan, tapi kalau kita belajar yang lain bayar mahal pun emang mau. Iya. Kita kenapa? Itulah yang menjadi dilema kita ya. Zaman sekarang begitu. Kalau udah namanya belajar Al-Quran, tapi masih mending kalau anak-anak itu masih sedikit rasa malunya, salah pun nggak apa-apa. Kalau udah belajar Al-Quran itu setelah dewasa, banyak malunya. Apakah ada harapan dan rencana untuk memajukan lagi rumah Hafiz ini, dan mungkin ada pesan khusus untuk kami yang para mahasiswa ini? Mungkin kedepannya kami akan membuka rumah Quran atau lembaga pendidikan yang lain. Iya. Kira-kira ada saran? Secara pribadi, saya sangat berharap seluruh umat Islam itu mau belajar Al-Quran, karena memang penolong kita yang memang Al-Quran. Nah, penerang kita memang Al-Quran nanti di yaumil qiyamah. Kita mau betul-betul belajar, apalagi mengajarkannya. Satu, kalau mengajarkan Al-Quran itu jangan pamrih, jangan hitung-hitung, ya. Kalau kita hitung-hitung, nggak ada artinya. Kalau kita benar-benar mau belajar dan mengajarkan Al-Quran, Allah janjikan itu ya, kita memberikan mahkota di surga kepada orang tua kita. Jangan berhitung dengan dunia. Kalau kita berhitung dengan dunia, ya kita dapat dunia. Tapi kalau kita mengajar akhiratnya, dunia akan menyusul. Ngikut itu, rezeki itu ngikut. Begitu. Jadi pesan saya kepada anak-anak kami, juga bapak, anak kami yang baru bapak, rajin-rajin belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena kamu, kalau kamu belajar Al-Quran dan mengajarkannya, kamu orang terbaik di sisi Allah. Kalau kamu berhitung dengan Allah, Allah juga enggak akan melihat kamu, ya kan? Ajarkan apa yang bisa kamu ajarkan, ya ajarkan. Itu saja. Kalau kita mau betul-betul mengajarkan Al-Quran, Allah katakan kita itu jihad, ya, jihad. Apa yang Allah kalau kita berjihad, Allah berikan surga ya kan Pak? Itu saja. Jangan malas belajar Al-Quran dan jangan malas mengajarkannya. Kalau kita malas mengajarkannya seperti pohon yang tidak berbuah, tak ada gunanya. Itu ada pokok rambutan tapi kita cuma nyapu aja, nggak pernah kita makan buahnya. Tapi kita nggak ada manfaatnya sama kita. Tapi kalau ilmu itu kita ajarkan terus, insya Allah dia akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Iya, demikian. Ada lagi, ya? Mungkin sekian saja pertanyaan. Iya. Terima kasih atas semua jawaban yang sangat Masya Allah sekali dari Ibu Nurleli ya. Iya. Demikian kami tutup wawancara kami dengan batas anda. Alhamdulillah, ya Allah.